Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui atau mendapatkan informasi terkait dengan evaluasi pelaksanaan kinerja. Apakah sekolah melaksanakan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja secara berkala? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa di dalam RKT itu ada program-program yang harus dilaksanakan. Nah, saya ingin mendapatkan informasi terkait evaluasi pelaksanaan kinerja. Apakah sekolah tadi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang ada di sekolah ini secara berkala? Ya Bu, sekolah kami melaksanakan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala tentunya, baik pada pertengahan maupun akhir tahun pelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian program yang telah direncanakan dalam RKT dan RKAS, serta sebagai dasar penyusunan program perbaikan pada periode berikutnya. Ya, berarti sudah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kinerja ya Pak? Sudah Bu. Nah, selanjutnya prosesnya gimana? Bagaimana proses evaluasi pelaksanaan kinerja tersebut? Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi bersama Dewan Guru dan tenaga kependidikan. Kami membandingkan antara target dan realisasi program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Selain itu, kami menganalisis data hasil belajar peserta didik, laporan kegiatan, hasil supervisi, akademik, dan manajerial, kehadiran warga sekolah, serta hasil monitoring pelaksanaan program tersebut. Ya, terima kasih atas informasinya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan kinerja itu melibatkan guru. Betul, nah, selain guru, ada pihak lain tidak yang dilibatkan dalam proses evaluasi ini? Ya, selain guru, kami juga melibatkan ya tenaga kependidikan tentunya. Ya. Ada bendahara sebagai penanggung jawab keuangan, sebagai pengelola keuangan, sebagai pengelola keuangan, tim pengembang sekolah tentunya, serta komite sekolah sesuai dengan kebutuhan. Pelibatan berbagai pihak ini memberikan masukan yang objektif, Bu, sehingga hasil evaluasi lebih komprehensif. Nah, setelah dilakukan evaluasi, ada tindak lanjutnya nggak, Pak? Tentunya ada, Bu. Sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan, program yang sebelumnya mencapai target dianalisis, penyebabnya apa, kemudian dilakukan penyesuaian strategi, penetapan program prioritas, peningkatan kompetensi guru apabila diperlukan, serta penyempurnaan RKT dan RKAS pada periode berikutnya. Dengan demikian, proses perencanaan dan pelaksanaan program terus mengalami peningkatan. Begitu, Ibu. Jadi tindak lanjutnya ada ya Pak setelah melakukan evaluasi. Selanjutnya, apakah tindak lanjut itu disosialisasikan kepada warga sekolah atau disampaikan kepada warga sekolah? Ya, tentunya kami sampaikan kepada warga sekolah, Ibu. Kami sosialisasikan dalam kegiatan-kegiatan rapat, dalam kegiatan-kegiatan kami selipkan, ada rapat bersama komite, rapat bersama guru, sehingga mereka mengetahui secara langsung. Begitu, Ibu. Ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa evaluasi itu melibatkan guru, kemudian PTK, dan warga sekolah yang lain ya Pak? Ya, bagaimana keterlibatan mereka dalam proses evaluasi tersebut? Coba Bapak jelaskan. Karena setiap PTK memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, sekolah memperoleh informasi lebih lengkap sehingga keputusan yang diambil lebih tepat. Selain itu, pelibatan PTK menumbuhkan rasa memiliki tanggung jawab bersama dan komitmen dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Ya, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya saya ingin menggali informasi terkait dengan pemanfaatan sumber data.
Ya, jadi tadi dalam menyusun program itu kan kita memanfaatkan sumber data. Oke. Nah, apa saja sumber data yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menyusun program sekolah? Oke. Ya, sekolah kami menggunakan berbagai sumber data. Di antaranya ada data internal maupun data eksternal. Data internal meliputi asesmen kelas, Ya, hasil belajar peserta didik, refleksi guru, hasil supervisi akademik, evaluasi diri sekolah, data kehadiran, serta laporan pelaksanaan program. Sedangkan data eksternal meliputi ya raport pendidikan, hasil pembinaan, dan supervisi pengawas kebijakan dan dinas pendidikan, serta masukan dari komite sekolah dan orang tua peserta didik. Itu juga data dari eksternal yang dapat kami peroleh dari sumber tersebut. ya, selanjutnya tadi Bapak menyampaikan ada data internal dan data eksternal. Nah, bagaimana sekolah memastikan bahwa seluruh sumber data itu tadi yang terdiri dari data internal dan data eksternal itu benar-benar digunakan dalam penyusunan RKT dan RKAS. Oke. Terima kasih Ibu. Data internal kami analisis untuk mengetahui capaian pembelajaran, efektivitas proses pembelajaran, serta kendala yang dihadapi guru dan peserta didik. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam membentukkan program peningkatan mutu, pengembangan kompetensi guru, serta perbaikan proses pembelajaran. Tadi terima kasih tadi penjelasannya. Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa komite juga dilibatkan ya Pak dalam Iya, penyusunan program sekolah. Betul Ibu. Nah, saya ingin tahu bagaimana bentuk terlibatan komite sekolah dalam proses tersebut. Terlibatnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan secara real keterlibatan komite sekolah dalam proses tersebut. Pada saat rapat, perencanaan seluruh data dipaparkan dan dianalisis bersama tim pengembang sekolah, Ya. guru, dan pihak terkait, termasuk komite di dalamnya. Program prioritas ditentukan berdasarkan hasil analisis data tersebut, sehingga kegiatan yang tercantum dalam RKT dan RKAS memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Butuh berapa ya? Iya. Hah? Atas tidak. Ulangi maning. Megi apa? Komite. Apakah komite sekolah? Bentuk. Tadi kan saya tadi kan itu langsung kan pertanyaan dikaitan diulang. jenengan ya. Nah, itu kan tadi kan sudah ya di atas. Maksudnya jenengan harus jelas. Saya ingin menanyakan tadi kan diulangi lah ya. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa komite itu dilibatkan dalam penyusunan program sekolah seperti RKT dan RKAS ya Pak ya. Nah, bagaimana bentuk keterlibatan komite sekolah dalam proses penyusunan RKT tersebut? Ya, komite sekolah selalu kami libatkan dalam penyusunan RKT dan RKAS. Sebelum program ditetapkan, kami mengadakan rapat bersama untuk memaparkan hasil analisis kebutuhan sekolah, program prioritas, serta rencana penggunaan anggaran. Komite memberikan saran, masukan, dan pertimbangan sehingga program yang disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah dan harapan masyarakat, tentunya juga kemampuan finansial masyarakat yang membantunya. Baik Pak, terima kasih sekali Bapak sudah memberikan informasi yang saya butuhkan terkait dengan RKT, RKAS, keterlibatan warga sekolah, ada di situ juga ada evaluasi terhadap program sekolah. Semoga informasi dan pengalaman yang telah disampaikan Bapak tadi menjadi refleksi dan evaluasi bersama untuk terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan pendidikan di SD Negeri Karanggintung 01. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi bagian dari langkah kita bersama dalam mewujudkan sekolah yang
berkualitas. Itu saja mungkin yang saya butuhkan sementara saat ini. Besok kalau misalnya saya ingin meminta data kembali, mudah-mudahan Bapak masih bersedia memberikan informasi kepada saya. Siap Ibu, terima kasih atas waktunya, sudah mendampingi kami di dalam penyusunan RKT dan program-program sekolah ke depannya. Tentunya kami banyak mohon pencerahan, mohon bantuan dari Ibu selaku pendamping kami di sekolah. Terima kasih. Sama-sama.